ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Cukup mencintai saja Ustaz. Kalau misalnya tidak bisa membaca, cintai saja. Insya Allah, iya, berkahnya itu luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan seperti itu. Saat saya anak desa yang mungkin kalau pakai biaya saya pun belum tentu tidak akan bisa itu Ustaz. Ya. Artinya secara manusiawi mana bisa orang tua saya bisa, dan bapak saya kan guru SD saat itu Ustaz. Murojaah dalam sholat malam Ustaz. Itu yang saya saat itu sering lakukan, sampai di lokasi musabaqah pun itu selalu murojaah setiap sholat malam satu juz. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qori. Ustadz Humaidi, sekarang kita bercerita sedikit ini tentang MTQ Ustadz. MTQ dan MHQ ini kan salah satu di antara wasilah untuk mentathbit hafalan Quran itu. Mungkin antum cerita sedikit Ustadz tentang prestasi-prestasi ini, terutama juga bagaimana antum bisa sampai ke event internasional. Mungkin juga antum menyebutkan musabaqah yang paling berkesan buat antum. Ya, tafadhal. Jadi awalnya dulu Ustaz itu mungkin seperti Ustaz dulu, biasa ikut syarhil Ustaz ya. Musabaqah syarhil. Dulu awalnya dari SD dulu Ustaz ya. Enggak, kalau saya memang dari SD Ustaz, cuma juz 30. Oh iya. Ya, setelah hampir semua cabang sudah saya ikuti di MTQ. Luar biasa ya. Tapi cuma sampai tingkat provinsi. Hafalan, kemudian tilawah juga. Ana pernah mewakili Bulukumba di Goa waktu itu. Di Takalar, di Kampung Anggung. Ya, kemudian juga pernah masuk cerdas cermat Ustaz. Fahmil Quran, kaligrafi juga saya pernah ikuti, dan alhamdulillah itu juara semua tuh Ustaz. Ya, cuma yang sampai tembus ke tingkat nasional ya itu aja Syahril Quran. Syahril Quran. Pengajinya Ustaz ya? Bukan, saya yang pidatonya, pensyarahnya. Luar biasa. Ya itu masa lalu Ustaz. Betul ya. Sekarang kita kembali ke antum. Iya. Jadi dimulai dari situ Ustaz. Jadi saya dulu mulai juga tilawah anak-anak, tapi hanya sampai kabupaten, tilawah anak-anak, remaja, terus syarhil juga, pembaca ayat sucinya, tapi memang hanya mentok di tingkat kabupaten. Nah, tiba-tiba ikut 1 juz, karena 1 juz ada tilawahnya Ustaz. 5 juz ada tilawahnya, jadi harus tilawah dulu, harus mujawad dulu sebelum hafalannya dites. Ya, betul. Mulai dari situ, tapi kendalanya memang saat itu kemampuan di situ masih kurang Ustaz. Jadi kadang hafalan mulus tapi tilawahnya enggak bagus, enggak bisa juara. Hanya sampai juara harapan di provinsi. Setelah itu ikut musabaqah 10 juz pertama kali, alhamdulillah langsung juara Ustaz di provinsi. Ikut ke nasional. Dan alhamdulillah juara saat itu di MTQ nasional di Bengkulu saat itu Ustaz. Ya, di Bengkulu ya. Ya, jadi setelah itu langsung, jadi setelah juara naik tingkat lagi Ustaz, di 20, kemudian 30 juz dan tafsir saat itu Ustaz. Jadi persaingan di MTQ itu Ustaz, sebagaimana kama ta'lamun tentunya memang sangat-sangat luar biasa Ustaz. Nanti kita dituntut untuk betul-betul perfect dalam membaca Al-Quran. Tapi ada memang metode murojaah yang mujarab untuk bagi mungkin peserta yang masih ikut aktif musabaqah itu murojaah dalam sholat malam Ustaz. Itu yang saya saat itu sering lakukan, sampai di lokasi musabaqah pun itu selalu murojaah setiap sholat malam 1 juz Ustaz. Masya Allah. Itu yang membuat itu hafalan itu, dan juga membuat hati kita itu tenang Ustaz. Ya, kalau hanya murojaah biasa saja itu tidak terlalu ini Ustaz. Ya, jadi mengurangi bicara, tidak terlalu aktif dengan HP, dengan gadget, sholat malam, ibadah-ibadah sunnah lain itu ketika kita ingin tampil itu memperkuat mental kita dan jiwa kita saat kita tampil, apalagi di MTQ nasional yang luar biasa persaingannya. Tentunya itu yang membuat kita kuat ketika kita tampil Ustaz. Apalagi hafalan ya Ustaz. Ya, apalagi hafalan. Dan paling berkesan sebetulnya Ustaz, alhamdulillah banyak sekali yang berkesan di musabaqah itu. Di antaranya mungkin seperti musabaqah Amir Sultan Ustaz, musabaqah Amir Sultan.
Yang diselenggarakan oleh Kedubes itu juara 1 di nasional, juara 1 di Asia, jadi dapat haji Ustaz saat itu. Masya Allah, ya. Iya, Tahun Duyuful berapa Malik. tuh, Ustaz? 2014. Malik ya? Iya, jadi saya Masya serombongan Allah. dengan ini Ustadz Kasmam Bakri saat itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya satu rombongan dengan beberapa teman-teman yang juara saat itu, termasuk Ustadz Abdurrahim Syamsuri yang ada di Madinah sepertinya. Ya. Ayah antum sudah haji? Ya itu dia, belum saat itu saya mau kasih ke bapak saat itu, cuma tidak bisa katanya, tidak bisa. Kalau harus haji atau hangus katanya. Iya, atau diuangkan saat itu cuma 25 juta saat itu, kan nggak cukup juga. Jadi saya yang haji, saya mau kasih ibu atau bapak saya, ternyata tidak bisa. Jadi saya yang berangkat, wajib katanya yang. Tapi itu sudah cukup membanggakan orang tua itu. Iya betul lah. Jadi saat itu usia masih 24 tahun Ustaz. Berangkat haji. Dan alhamdulillah hajinya itu kalau yang musabaqah seperti itu dia Duyuful Malik ya istilahnya dia. Ya. Haji Di tamu atasnya raja. VIP. Di atasnya VIP. Alhamdulillah itu yang sangat berkesan Ustaz. Sangat-sangat berkesan. Artinya saya bisa merasakan betul-betul bagaimana keberkahan Al-Quran itu senantiasa menyelimuti orang-orang yang senantiasa mencintainya. Cukup mencintai saja Ustaz. Kalau misalnya tidak bisa membaca, cintai saja. Insya Allah, iya, berkahnya itu luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan seperti Ustaz, saya anak desa yang mungkin kalau pakai biaya saya pun belum tentu tidak akan bisa itu Ustaz. Artinya secara manusiawi mana bisa orang tua saya bisa, dan bapak saya kan guru SD saat itu Ustaz. Mana bisa membiayai haji yang mahal saat itu, bisa berangkat tahun itu tanpa daftar tunggu Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Bukan cuma masalah mahalnya Ustaz, itu dia daftar tunggu. Ada orang ada uang tapi Masya Allah. Ya memang mungkin karena belum panggilannya kan. Betul. Tapi insya Allah kita doakan Ustaz, mudah-mudahan ayah dan ibu antum bisa berhaji biidznillah. Dan musabaqah yang lainnya, misalnya seperti di beberapa negara seperti Iran misalnya Ustaz. Alhamdulillah diberi kesempatan 2 kali ke Iran untuk musabaqah Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. 2 kali ke Iran musabaqah itu 30 juz. Jadi MTQ di luar negeri itu Ustaz tidak semeriah di Indonesia. Misalnya di Indonesia ada panggungnya di lapangan, pembukaannya meriah dan lain sebagainya, penutupannya juga meriah. Kalau di sana itu paling diadakan di aula hotel atau di mana. Iya, betul. Dan cabangnya misalnya cuma 2, misalnya cuma Mujawad dan 30 juz. Kalau di Libya itu 2 cabang saja. Kalau di Kuwait beberapa cabang, ada 4 cabang. Jadi tidak semeriah yang ada di sini kan, ada penjemputan, ada apa dan lain sebagainya, ada pawai. Biasa saja Ustaz di sana. Jadi penjemputannya ada biasa saja ya. Tapi memang di internasional itu memang kalau kita perhatikan tidak hanya mengandalkan kemungkinan atau kelancaran hafalan, tapi juga al-ada Ustaz. Ini al-ada sah. Ini yang sebetulnya yang menjadi masalah bagi peserta-peserta kita yang berangkat ke luar negeri mewakili Indonesia, banyak yang tersandung di al-ada padahal dia tidak ada bel Ustaz. Betul. Tapi ternyata dianggap kurang di masalah itunya. Iya. Dan persoalan selera juga Ustaz. Besaran telinga Dewan Hakim itu kalau dia kurang serak dengan peserta ini, itu. Iya. Itu ya Ustaz. Ya, alhamdulillah waktu juara 2 saat itu di musabaqah Hifzil Quran itu di Yordania itu saat itu bulan Ramadan Ustaz. Ya, jadi Masya Allah. Itu diselenggarakan di bulan Ramadan. Tampilnya itu 2 kali, 2 soal pagi dan malam sekitar jam 1 tampil lagi. Heran juga kita tampil jam 1 malam karena sholat tarawih dulu Ustaz. Iya. Kalau di sini kan Ramadannya Ustaz di Timur Tengah itu seperti siang. Nanti habis subuh kita tidur sampai zuhur, sampai asar malah. Jadi malamnya memang toko-toko juga dibuka di waktu malam ya, karena mungkin cuaca juga Ustaz ya. Masya Allah. Dan ini saya rasa salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Ustaz Humaidi ya, yang bisa mengumpulkan antara al-ada dengan al-hifz. Apalagi dengan aturan yang antum sebutkan tadi itu baru sebenarnya belakangan itu Ustaz. Yang hifz harus dibaca dengan tilawah mujawad itu. Itu belakang dulu tidak ada yang seperti itu. Betul. Ya, makanya banyak memang hafil yang jatuh di situ. Hafalannya bagus tapi suaranya pas-pasan. Iya. Ya.
adapun Ustaz Humaid ini jazakallahu khairan, hada min fadlillah. Allah telah mengumpulkan untuk beliau suara yang masya Allah, ada yang bagus, kemudian hafalan yang mungkin. Dan di podcast ini Ustaz, sekaligus saya izin dari antum, kita tampilkan insya Allah video-video antum waktu tampil ya, selama musabaqah di beberapa tempat. Dan ini juga Ustaz, ada juga saya lihat video antum yang di YouTube itu, antum ambil sanad ijazah. Betul. Seperti mendapatkan ijazah tadi antum Betul. sampaikan di ini ya, Syarjah ya. Di Syarjah. Syekh Syirazi ya kalau tidak salah yang Ya itu, jadi ketuanya Ustaz. Ya. Ketuanya. Sebagaimana yang kita tampilkan berikut. محمد حميدي حتى من إندونيسيا وختم بقراءة ابن كثير. Ya, bagaimana ceritanya ini Ustaz? Antum ikut dalam program itu? Jadi di kota Syarjah itu ada Makore Ustaz. Majma' dia online Ustaz. Dia online, dia linknya itu disebar di sosial media. Saya iseng-iseng aja Ustaz sebetulnya. Coba didaftar ya. Saya daftar ini formnya. Setelah saya isi, terus masuk nomor, dihubungi sama panitia idarahnya. Saya bilang, apa kamu ingin bergabung membaca dengan kami? Bilang insya Allah. Nah, ternyata ada tesnya Ustaz. Ada tesnya, ya dites hafalannya lah 30 juz. Katanya dites hafalannya 30 juz. Ditentukanlah harinya, kemudian diteslah saat itu. Alhamdulillah 3 soal lancar. Setelah itu ada lagi pesan dari idarahnya bilang, nama syekhnya yang ini, nama syekhnya ini, riwayat yang dibaca maunya apa? Dia bilang, mau qiraat apa katanya. Tunggu saya pikir dulu katanya. Oke, nanti bicara saja sama syekhnya langsung katanya. Jadi dikasih sama syekhnya. Syekhnya bilang mau baca riwayat apa katanya. Bilang tergantung, saya bilang yang mudah saja dulu, Ibnu Katsir aja dulu. Dia baca pakai Ibnu Katsir. Disuruhlah saya sepakat dari hari Ahad sampai hari Kamis setorannya Ustaz secara online ya. Lewat Zoom atau lewat video call. Seperti itu setiap hari Ustaz. Jadi dia ketat Ustaz. Pokoknya alasannya tidak boleh ada alasan kecuali misalnya sakit atau apa. Harus setoran. Itu keras juga Ustaz. Jadi saya pernah karena mungkin agak jenuh Ustaz karena kesibukan yang luar biasa, saya sempat biarkan Ustaz sekitar 2 hari. Saya cuekin Ustaz ya. Saya cuekin. Pertama, kenapa kamu tidak menyetor? Saya cuekin. Besoknya idarahnya nelpon katanya. Kenapa tidak menyetor? Alasannya apa? Saya cuekin lagi Ustaz. Besoknya saya bilang kalau kamu tidak balas, sudah saya akan hapus namamu. Jadi saya kira ini lembaga sekali, lembaga biasa aja Ustaz. Saya bilang ternyata dia memang online, disiplin. Ya. Saya bilang ini lembaga online aja seperti yang biasa kita lihat di sosial media. Ternyata dia lembaga resmi pemerintah di bawah naungan Gubernur Syarjah Ustaz. Ya memang lembaganya resmi dan dia resmi dan betul-betul besar Ustaz. Dia punya museum di Syarjah itu, museum Quran. Dan ternyata setiap selesai khatam itu, setelah tesnya, tes hafalan dan tes teorinya, kita diundang untuk wisuda di Emirat. Dibiayai pesawat dan lain sebagainya. Di Ramadan itu Ustaz, 5 hari wisuda saja terus pulang lagi. Seperti itu. Dan ternyata biayanya ditanggung mereka. Ditanggung sama pemerintah Syarjah. Iya, betul. Ditanggung tiketnya semua. Ditanggung semua. Jadi saya heran juga, oh ini lembaga yang luar biasa kalau begitu karena lembaga online tapi mengundang seluruh mahasiswanya untuk datang ke ini, ke Syarjah. Masya Allah. Itu saya tidak pernah sangka Ustaz itu. Yang sudah antum Syekh Syiraz ini di antara qurra yang masyhur fi al-alam al-islami sekarang. Ya, Syirzad. Ya, orang Irak Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Dan ini tentu pengalaman yang sangat berharga. Ada lagi waktu antum di Masjid Nabawi. Ada juga dengan muqri di Jami' Islamiyah itu ya kalau nggak salah ya. Iya betul ya, betul Ustaz. Ya, jadi itu yang saat itu saya datang umroh saja Ustaz. Datang umroh itu umroh kan masih 1 bulan, visanya masih 1 bulan, belum 3 bulan seperti sekarang. Yeah. Jadi 1 bulan, saya bilang ini biaya sendiri aja Ustaz. Jadi saya berangkat ke sana biaya sendiri. Saya bilang saya mau umroh 1 bulan lah. Kira-kira bikin apa 1 bulan di sini? Saya bilang kalau cuman saya tidak menyetor atau apa,
ini seperti agak ini. Ya. Sepertinya kosong. Sia-sia. Sia-sia aja. Sia-sia. Saya bilang, saya mencari teman yang kuliah di UIM, kira-kira bagaimana modelnya sampai bisa menyetor sama saya. Katanya susah di sini katanya karena lama. Ya. Harus berbulan-bulan katanya. Harus berbulan-bulan. Tapi kalau mau saya coba antar lah. Siapa tahu ada kesempatan lah diantar ke semacam mudir ijazat lah. Kalau mau menyetor harus ke situ dulu katanya. Harus ke situ dulu katanya. Sampai ke situ dia bilang, kamu siapa katanya? Bilang saya Zair katanya. Bilang tidak ada karena tempatnya Zair di sini. Iya, kamu ke idarah dulu. Jadi saya ke idarah lagi ke sana ke kantornya Ustaz, untuk yang syu'unil Quran itu. Jadi ke sana. Sana juga enggak terlalu dilayani Ustaz karena kan. Iya, karena Zair bukan mukim. Zair bilang katanya. Enggak ada katanya, enggak mungkin juga bisa seperti itu. Ijazat itu tidak mungkin, sanad itu tidak bisa dapat dengan kurang dari sebulan gitu. Tapi saya datang lagi Ustaz, jadi datang lagi ke sana. Dia bandel juga ini datang lagi. Ya kayaknya orang ini bandel ini. Tidak usah datang Padahal lagi. Kan ya memang sebenarnya halaqah Zair itu ada disiapkan tapi sekedar perbaiki bacaan baru pergi, enggak didata gimana gitu. Betul yang kalau ini kan butuh waktu, butuh syekh. Butuh waktu ya. Terus saya bilang, saya mau ini, tolonglah saya semacam melas. Saya bilang ada syaratnya katanya. Harus lulus 30 juz katanya. Oke lah saya kalau gitu. Di tes lah saat itu beberapa, kalau tidak salah sampai 10 pertanyaan Ustaz. 10 pertanyaan. Iya, 10 pertanyaan. Itu saat itu alhamdulillah selesai. Terus dia bilang belajar di mana katanya. Saya belajar di Indonesia katanya. Bila ina ta'allamta katanya. Setelah itu dia pikir-pikir lagi Ustaz, bagaimana ya katanya. Saya kasih atau bagaimana ya? Tunggu dulu, saya telepon salah satu saya ya. Dan dia telepon saya salah satu saya. Sepertinya pakai dialek Mesir Ustaz. Pakai dialek Mesir. Setelah itu dia bilang ada ini dari Indonesia, Zair, kira-kira bisa enggak menyetor katanya. Lama bicara Ustaz. Saya bilang bisa. Ya kamu datang saya setiap subuh katanya. Masya Allah, Masya Allah. Buah kebandelan ini. Iya, buah kebandelan. Jadi setiap subuh, ternyata dia masuknya subuh, asar, maghrib, isya Ustaz. Nah, jadi setelah mendengar bacaan saya, artinya beliau merasa wah ini adalah peluang katanya. Ada peluang. Bisa enggak baca lebih banyak lagi katanya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah selesai hatam itu 2 pekan Ustaz. Masya Allah tabarak. Iya, 2 pekan hatam itu. Hafaz ya? Hafaz saat itu. Jadi dua pekan hatam. Tapi dia belum tahu juga Ustaz. Artinya belum tahu siapa saya, belum tahu dia artinya. Setelah mungkin dia cari tahu ternyata kenapa kau enggak bilang-bilang dari kemarin katanya. Wah, kamu ini juara internasional. Kenapa kamu enggak bilang-bilang? Kau enggak bilang-bilang, saya kasih syekh mungkin yang lebih senior, lebih tua usianya. Dia masih muda Ustaz. Ya enggak apa-apa lah. Ini saya sudah sangat gembira bisa seperti ini. Iya. Ya, dan kebetulan syekh itu datang ke Makassar Ustaz. Dia berlibur. Saya undang. Masya Allah. Antum yang undang. Iya. Bawa ke Takalar jalan-jalan saat itu. Nah, bisa dan itu bisa di follow up lagi lah Ustaz. Ya berikutnya kan. Iya. Ya, dengan masyayikh kayak ada program Makori saat itu saya berharap bisa masuk di situ Makori. Insyaallah. Yang di Madinah Ustaz karena banyak teman-teman juga yang sudah pernah bergabung. Saya kalau insyaallah kalau Allah mengizinkan itu pengen juga ikut di sana Ustaz. Iya, saya lihat banyak tasjilat Makari Syekh Jarullah. Betul, Syekh Jarullah, Syekh Tamim Ibrahim Al-Akhbar itu. Ya. Sangat ingin berguru langsung Ustaz. Semoga Allah kasih. Insyaallah dimudahkan biidznillah Ustaz Humaidi. Masya Allah. Antum sekarang udah menikah Ustaz ya? Alhamdulillah. Sudah berapa keturunan anak Ustaz? 3 Ustaz. Masya Allah dengan usia masih sangat muda, prestasi yang gemilang ini bisa menjadi contoh buat para sahabat Al-Quran. Dan di antara pelajaran yang paling penting yang bisa kita raih juga adalah kesungguhan tentunya ya, dan pengorbanan. Tadi air mata luar biasa. Tidak ada niat untuk membantah ayah, tapi karena kita tahu bahwasanya di situ ada kebaikan untuk beliau juga, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam langkah Ustaz Humaidi ini menghafalkan Al-Quran sampai pada event-event internasional. Masya Allah. Ustaz Humaidi, tidak terasa ini sudah 1 jam kita ngobrol ini. Tidak terasa, saya bertanya berapa jam ini.
Iya sebenarnya sampai berjam-jam ini tidak selesai ini. Saya senang sekali Ustaz, artinya dikabari dengan Ustadz ada chatnya, alhamdulillah saya merasa wah ini dari kemarin ini saya bisa bertemu dengan beliau, bagaimana caranya. Saya sudah lama Ustadz, sudah artinya alhamdulillah. Hafizakallah Ustadz Humaidi, hada min tawadhu'ik. Nah, insyaallah nanti kita ziarah secara langsung Ustadz Humaidi, dan insyaallah. mungkin saya punya cita-cita Ustadz, tentunya cita-cita sederhana ya Ustadz, tentang bagaimana kira-kira suatu saat nanti banyak yang lahir hafidh yang tentunya berkualitas, dan mereka bisa mengisi peran-peran penting di daerah dan di negeri ini Ustaz. Karena saya kira kalau para hafiz Quran ini bisa berprestasi, bisa berakhlak dan lain sebagainya, itu saya kira mereka yang paling pantas untuk mengisi posisi-posisi strategis ini. Jadi kita berharap nanti ada bupati hafiz Quran, bukan cuma jadi jualan hafiz Quran saja. Jadi sekarang itu banyak yang bilang bupati hafiz Quran tapi tidak hafiz Quran. Banyak bilang gubernur tapi tidak hafiz Quran. Dia mungkin hafal hanya beberapa surah-surah pilihan. Jadi betul. Ya, atau mungkin beberapa surah di dalam Al-Quran. Jadi kita berharap ini yang menjadi pemimpin negeri ini, pemimpin daerah ini adalah mereka yang betul-betul hafal Quran dan mengamalkan Al-Quran. Itu yang cita-cita saya Ustaz, bisa mencetak kader-kader pemimpin Islam, insyaallah. Insyaallah kita bersama-sama berkolaborasi Ustaz Humaidi untuk mewujudkan itu. Biidznillah. Ya, kita akan melahirkan seperti yang kita cita-citakan itu biidznillah tabaraka taala. Masyaallah. Ustaz Humaidi, ingin rasanya berlama-lama tetapi waktu juga membatasi kita, dan kebiasaan kita Ustaz di podcast pemirsa itu ya para sahabat Quran meminta di akhir ya antum tu'attir al-jaw ya dengan bacaan tilawah antum. Bisa dua-duanya Ustaz, bisa tilawah yang mujawadah dulu atau antum aja yang pilih seperti apa. Nah, tafadhal Ustazana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام
تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Nah. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Dzakartani, antum mengingatkan saya dengan tafsiran sebagian ulama di surah Fatir itu yazidu fi khalqihi ma yasha. Ya Allah menambahkan pada sebagian penciptaannya itu tambahan. Ya, sebagian ulama menyebutkan tafsirnya husnus saut, yaitu keindahan suara. Masyaallah, hadza min fadli Rabbina. Dan antum juga mengingatkan saya dan Syekh Hasan Saleh. Alhamdulillah, itu guru saya. Tadi yang manggil Ustaz ke Amerika kemarin, alhamdulillah. Dapat kesempatan. Iya. Nazgahnya antum dapat itu. Iya. Tarikan-tarikannya. Ya salam. Iya, saya termasuk pengagum beliau dan alhamdulillah kita bisa panggil ke Makassar kemarin, Ustaz. Oh ya, insyaallah. Iya, bisa kita bawa keliling ke Papua dan Papua Barat, Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Humaidi, closing statement Ustaz, antum ada pesan-pesan terakhir antum ingin sampaikan kepada para penghafal atau yang ingin menghafalkan Al-Quran? Tafadhal Ustaz. Ya. Singkat saja Ustaz. Murajaah adalah harga mati bagi para penghafal Al-Quran. Maka murajalah sebelum ajal datang menjemput. Karena sesungguhnya penghafal Quran yang sejati adalah ketika dicabut nyawanya, maka Al-Quran itu masih utuh di dalam dadanya. Tapi rugilah seorang penghafal Al-Quran, celakalah seorang hafiz Quran apabila dicabut nyawanya, akan tetapi hafalannya dalam keadaan lalai. Kira itu Ustaz. Jazakallah khairan, ini cambuk buat kita semua ini Ustaz Humaidi. Barakallahu fikum Ustaz Humaidi, syukran. Mudah-mudahan tidak bosan diundang berikutnya Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz. Di acara-acara kita. Semoga bisa ketemu Ustaz, insyaallah. Amin, amin. Atau saya tunggu antum di sini. Insyaallah sih ya, insyaallah kalau umrah bisa silaturahmi dengan Ustaz, insyaallah. Insyaallah nanti kita ziarahi makari yang ada dan masyayikh inilah. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Hafizakallah Ustaz Humaidi. Nah, para sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, singkat sekali sebenarnya rasanya kebersamaan kita dengan Ustaz Humaidi masih banyak yang ingin kita gali dari beliau, tetapi kita simpan dulu untuk berikutnya biidznillah. Jazakumullah khairan antum telah barakallahu fikum, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qori.